Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan juga Bu Mus, kali ini saya akan memaparkan makalah saya untuk pelata kuliah pengembangan sosial emosional untuk anak usia dini, dan saya kebagian pada bab 12 atau bab terakhir tentang karakteristik evaluasi pendidikan di taman kanak-kanak. Oke. Yang pertama, saya dengan pengertian dulu ya. Pengertian evaluasi itu apa sih? Pengertian evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat suatu keputusan. Nah, dari sini suatu evaluasi itu biasanya diambil dari yang sudah kita observasi dari awal semester sampai akhir semester. Nah, evaluasi ini akan kita dapatkan di akhir semester setelah kita mengumpulkan, menafsirkan, memilih tentang anak didik kita itu. Oke. Lalu tujuannya evaluasi itu apa? Tujuan evaluasi adalah membuat suatu keputusan. Evaluasi dapat dilakukan untuk memperbaiki program, menghentikan program, atau membandingkan program. Nah, di sini misalnya ketika kita dari awal semester kita membuat suatu program untuk sekolah kita, misalnya program cuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, dari awal semester ke akhir semester kan kita mengevaluasi tuh. Kita lihat program mencuci tangan itu sebelum masuk kelas itu efektif atau tidak untuk anak-anak, bermanfaat atau tidak untuk anak-anak. Ketika kita program berjalan dan di akhir tahun atau di akhir ajaran kita mengevaluasi, anak-anak banyak kan tidak melakukannya, anak-anak banyak yang tidak, guru juga tidak, cuek-cuek aja. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi program tersebut berjalan atau tidak. Kalau berjalan, kita akan melanjutkan. Kalau tidak berjalan, kita harus mengevaluasi kenapa tidak berjalan program tersebut. Nah, itulah fungsi atau tujuan dari evaluasi tersebut, tujuan dari sebuah evaluasi ya. Terus yang ke slide keempat, di sini ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yang pertama saya hanya ambil dari ada prinsip evaluasi di sini di buku ada 15 ya, tapi di sini saya hanya mengambil 7 aja. Yang pertama ada penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat sesuai sasaran yang tidak menyimpang dari tujuan, maka pelaksanaan evaluasi harus terkait dengan kurikulum. Nah, itu harus dan sangat. Jadi ketika sebuah evaluasi dilakukan di sekolah kita atau di sebuah kelas, nggak boleh atau tidak boleh menyimpang, tidak boleh keluar dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau kurikulum yang sudah kita buat bersama sekolah kita ya. Terus yang kedua juga hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Nah, di sini juga harus benar-benar kita tidak boleh pilih-pilih kasih untuk mengasih penilaian kepada anak. Jadi anak si A lebih cenderung kognitifnya bagus, yang si anak si B sosial emosionalnya bagus. Nah, jadi kita nggak boleh mixed, nggak boleh pilih kasih untuk memberikan penilaian atau memberikan evaluasi kepada setiap anak. Terus yang ketiga adalah penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Nah, aspek perkembangan anak itu kan ada banyak ya, ada kognitif, sosial emosional, fisik motorik. Nah, jadi semua prinsip evaluasi ini, prinsip penilaian ini harus mencakup semuanya. Jadi tidak boleh kita hanya mengambil dari kognitifnya aja atau dari sosial emosional saja. Jadi kita semua harus mencakup aspek perkembangan setiap anak. Terus yang keempat juga ada penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik dari anak dalam berbagai keadaan tingkah laku anak setiap saat. Nah, di sini adalah observasi yang teratur. Maksudnya setiap guru harus benar-benar mengamati anak dari awal semester hingga akhir semester. Misalnya yang anak awal semester masih malu-malu untuk jabat tangan sama gurunya. Terus di akhir semester ternyata dia sudah tidak malu-malu lagi. Nah, disinilah fungsi seorang guru, dia mengobservasi anak dari awal dia masuk sampai akhir semester. Terus yang kelima adalah penilaian didasarkan pada prosedur yang menggambarkan kegiatan anak secara khusus dan menolak pendekatan yang menempatkan anak dalam situasi yang dibuat-buat. Nah, jadi di sini maksudnya adalah penilaian yang pure. Penilaian dalam kegiatan anak yang pure, yang tidak dibuat-buat ya. Jadi memang anak-anak itu ketika dia contohnya ya dia ngobrol sama temennya, dia main sama temennya, dia terus seorang guru menilainya
bener-bener real gitu. Jadi nggak ada penambahan, oh si anak main sama si A pada dengan si A berbuat tidak baik kepada si B. Nah, tapi akhirnya si gurunya menulisnya si A bermain baik sekali dengan si B. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar memberi penilaian itu pure sesuai dengan keadaan atau kejadian yang telah terjadi. Terus yang keenam, ada penilaian menggunakan suatu alat dan prosedur yang tersusun seperti koleksi karya anak, catatan observasi dan sistematis. Nah, di sini seorang guru dia mengevaluasi anak dari awal semester hingga akhir semester menggunakan, kita bisa lihat dari karya-karya anak yang sudah dibuat setiap hari kan ada tuh. Terus juga observasi yang dilakukan guru setiap hari itu pasti ada ya. Kita ada kejadian-kejadian yang kita tulis, ada pelajaran-pelajaran yang tiap hari kita berikan. Nah, jadi seorang guru membuat penilaian itu dari situ dirangkum. Terus yang ketujuh, ada penilaian harus mengakui perbedaan individual anak. Nah, disinilah setiap anak itu kan unik, berbeda-beda. Si A yang pendiam, si B yang pinter kognitifnya, atau si C yang sosial emosional bagus. Nah, jadi si guru tuh harus benar-benar tahu kelebihannya anak di mana atau kekurangan anak di mana. Perbedaan individual itu pasti beda, pasti ada, dan guru harus pinter-pinter tahu bagaimana cara memberikan penilaian yang baik kepada setiap anak. Oke, saya berlanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada teknik-teknik pengembangan sosial emosional di taman kanak-kanak. Teknik-teknik di sini fungsinya ya untuk tadi jadi guru tahu bagaimana cara memberikan penilaian kepada setiap anak didiknya. Nah, observasi di sini teknik evaluasi ini ada banyak macamnya ya yang bisa digunakan guru untuk mengambil penilaian. Di sini ada observasi. Yang pertama, observasi. Observasi adalah proses memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan permainan tanpa mencampuri kegiatan tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah jadi ketika anak-anak sedang bermain dengan temannya, guru melakukan observasi itu dari jauh. Dia ngeliat anak didiknya, si A main sama si B pintar ya, mau ngobrol. Nah, terus si A main sama si C, kenapa diem aja, kenapa nggak mau ngobrol. Nah, terus si A main sama si C juga riang gembira gitu. Nah, jadi kan guru mengobservasi tuh kenapa si A main sama si B dan si C berbeda. Nah, disitulah fungsinya observasi. Nanti di sini juga di PPT saya ada contoh-contohnya ya, di makalah saya juga ada contoh-contohnya bagaimana membuat observasi untuk anak didik kita. Terus yang kedua itu ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah proses mendokumentasikan kegiatan atau perilaku yang khusus yang teramati berupa catatan ringkas. Nah, di sini seorang guru benar-benar harus memperhatikan setiap anak ya. Jadi misalnya catatan anekdot ini dibuat ketika anak kejadian tertentu, misalnya hari ini misalnya seorang anak namanya Ara, hari Sabtu, misalnya Jumat tanggal 12 Desember 2020, Ara hari ini tidak mau makannya tidak dihabiskan. Nah, itulah kenapanya atau sebabnya kenapa itu. Nah, di catatan anekdot lah ini seorang guru menuliskan karena dia tidak sukanya kenapa gitu. Itulah fungsi catatan anekdot. Jadi dia situasional ya. Terus yang ketiga ada daftar cek. Nah, daftar cek di sini merupakan cara yang cepat dan mudah untuk mengukur keberadaan tingkah laku khusus anak. Nah, di sini catatan daftar cek ini biasanya ya kelihatan ada pencapaiannya ya, ada yang tampak, tidak tampak, atau komentar.
Lalu ada analisa gambar anak. Nah, analisa gambar di sini guru dapat melakukan dengan cara mengumpulkan gambar-gambar anak yang pernah dibuat, kemudian melihat perkembangan dari hari ke hari. Misalnya di awal semester ketika guru minta anak untuk membuat sebuah rumah. Nah, biasanya di awal semester anak-anak membuat sebuah rumah atau biasanya hanya segitiga gitu ya, segitiga atau segi empat. Nah, nanti pas di akhir semester atau ketika semester berjalan, dia anak sudah mulai bisa membuat rumah segitiga, terus memang segitiga, terus juga ada pohon-pohonnya, ada jendelanya, ada pintunya. Nah, itulah perkembangan anak yang bisa dilihat dari gambar-gambar yang sudah anak buat. Lalu ada analisa foto, VCD, dan audio tape. Nah, pada awal tahun ajaran baru biasanya guru itu akan mengambil foto ya, mengambil foto kegiatan anak-anak yang dilakukan setiap hari. Misalnya saja ketika anak yang baru datang di awal semester, dia ditinggal ibunya, dia nangis atau dia sedih gitu. Ada juga anak yang biasa-biasa aja. Ada anak yang senang langsung gembira, senang ketika awal semester. Nah, nanti setelah proses berjalan di akhir semester, si guru ngambil foto lagi nih. Ngambil foto lagi. Nah, dari situ kelihatan deh tuh si anak yang tadinya di awal semester ketika ditinggal ibunya dia nangis. Nah, di akhir semester ketika ditinggal ibunya dia malah belang babai gitu. Ada mama, ada papa gitu. Terus juga ada anak yang biasa-biasa aja atau memang riang gembira dari awal semester ke akhir semester. Ya, itulah dia fungsinya foto VCD itu untuk pembuktian ada perkembangan dari awal hingga akhir semester pada setiap anak. Lalu yang terakhir ada percakapan atau wawancara. Nah, percakapan atau wawancara dengan anak di sini menurut Patmo Nodewo pada tahun 1908 mengatakan bahwa percakapan adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini seorang guru ya kadang kita bercakap-cakap pada anak ya, nanyain apa kabar hari ini, makan apa, tadi mainnya sama siapa. Nah, disitulah fungsi percakapan atau wawancara guru kepada anak yang bisa kita ambil untuk penilaian di akhir semester kita. Setelah itu ada juga evaluasi pengembangan karakter taman kanak-kanak. Di sini di slide selanjutnya ya. Di sini ada evaluasi terhadap pembiasaan, ada cinta Tuhan dan kebenaran, kemandirian, disiplin dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, percaya diri, kreatif dan tekun, kepemimpinan dan keadilan, rahmah dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan juga kesatuan. Untuk di B-nya itu evaluasi perubahan perilaku terbagi menjadi 2, ada observasi dan catatan anekdot dan pola komunikasi. Ya, itu saja pemaparan dari saya untuk makalah saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.